wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami qura'il mukhlisin wa jami hamalatil qur'anil azim wa jami mufassirin wa li syafaati hadil qur'anil azim fid dunya wal akhirah wa li manfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Diulangi dari 161, kemarin ada keterangan yang tertinggal. 161 wa akhdhimur riba ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa akhdhimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima. Wa akhdihim, dan mengambilnya orang-orang ahli kitab, artinya itu melakukan atau memakan gitu ya maknanya. Riba artinya riba. Yang disebut riba itu yaitu memakan harta orang lain. Jadi kemarin dalam fikih itu ada dua, namanya riba akad, yang kedua namanya riba fudul. Ya, segala akad kita yang enggak jelas kepada orang lain, nipu. Nah itu namanya riba akad. Fit Taurati wa qad nuhu, dan sudah melarang siapa Allah anhu dari riba fit Taurati, di dalam kitab Taurat. Jadi riba itu bukan kok diharamkan ketika di Al-Quran wae, tetapi hingga sampai dulu di kitab-kitab Taurat. Wa aklihim, dan memakannya orang-orang ahli kitab amwalan nasi, kepada harta-harta manusia bil batil, dengan batil. Di sini dicontohkan dalam kitab Tafsir Jalalain birrosi, dengan apa itu namanya, sogoan atau roswah suap fil hakimi, di dalam hakim. Jadi roswah itu dari bawah ke atas, dan umumnya hukum roswah itu rata-rata untuk pengadilan atau sesuatu yang keliru, terus nanti macam mana biar dibenarkan, itu namanya roswah atau suap. Itu seperti itu ya. Nah terus di sini diterangkan birosi fil hakimi jami'u roswah wa ya mayu'tihi asyaksu lil hakim. Jadi yang disebut roswah atau suap itu segala sesuatu yang seseorang memberikannya kepada seorang hakim liyahkumalahu, untuk memberikan hukum kepada syaksun atau seseorang tadi. Wal maksudu, dan maksudnya min dzakari hadil umura al itti'adu biha, supaya nanti diberi apa itu namanya, dia itu keliru, supaya diberi keringanan ataupun tidak dianggap bersalah. Anaha, sesungguhnya roswah itu haramun, haram fi syari'ana, fi suru'ina, di dalam syariat kita Islam. Aidon, dengan lagi sama dengan di kitab Taurat. Fafil hadisi, maka itu diterangkan dalam hadis kululahmin, adapun tiap-tiap daging nabata yang tumbuh minas sakti, dari sesuatu yang haram, fanaru, maka nanti akan dibakar di neraka. Fanaru, maka adapun neraka itu aula, lebih utama, bihi, untuk daging yang dia makannya dari hasil sesuatu yang haram, baik itu riba atau dolim tadi ya, maksudnya begitu, atau ya makanan-makanan yang dalam syariat atau dalam ketentuan Quran maupun hadis dinas itu hukumnya haram.
Hah? Macam mana maksudnya tuh? Duit riba dibelikan motor. Sama baik menafakohkan atau mentasarufkan sesuatu yang haram atau menjual sesuatu yang haram atau yang najis atau memakan dari hasil itu semuanya hukumnya rentetannya menjadi haram. Ya, kenapa kok ulama mengatakan begitu? Para ulama kita karena ini dari hasil ruswah atau riba tadi atau dolim tadi atau dari apa itu jual bab satu lah, tahu bab satu ya. Nah, bab satu aku kan nggak makan daging bab satu, babi sulitnya nanti mau bab satu kan babi aku nggak makannya, kalau makannya haram kan, kalau jualnya kan enggak, makannya yo haram, jualnya yo haram, menasarufkan atau menggunakan hasil penjualan itu juga haram. Tapi kan saya belikan rondap Pak, saya belikan motor, nah itu putarannya malah lama, malah apa berputar-putar lama. Bang Edi belikan itu untuk ngantarkan anak ngaji, untuk berdagang, lah akhirnya tercampur semua, itu begitu ya. Jadi jangan kok apa Bang Firman, aku jual babi Pak untuk beli rokok, sama baik. Nggak dimakan wong Bang Firman telat semangat kerja itu sambil merokok itu tadi. Kan itu untuk sangu istilahnya. Makannya nasi Pak. Kalau tidak ada rokoknya balik tidak jadi. Biasanya kalau perokok ya kan, kosetnya ketinggalan nih balik kok. Nah itu begitu ya. Kalau maka berkata para sahabat, wa ma'asuhtu, apa itu sesuatu yang jelek itu wahai Nabi? Nabi berkata aruswatu, yaitu suap. Fil hukmi, di dalam masalah hukum. Jadi yang disebut roswah itu sesuatu di masalah hukum. Fal hakimu, maka adapun seorang hakim la yajuzu, tidak diperkenankan lalu bagi hakim ayak huda, jika mengambil sayan kepada sesuatu ala hukmihi, atas penghakimannya. Nah, kemarin sudah ya dalam fikihnya, kalau itu di wilayah hukum dia, atau pas dia menghukumi sesuatu dan dikasih sama yang di sidang masalahnya, maka itu disebut namanya suap. Walaupun seperti itu, kecuali pas dia tidak menghukumi atau bukan di wilayah hukum dia, orang ngasihkan itu tidak apa-apa, ya. Wa mislahu, dan sepadannya hakim siapa ad-domanu, orang yang menggenggam sesuatu atau yang punya sesuatu yang nanti bisa dibagi ke orang lain. Wadul jahi, dan orang-orang yang mempunyai pangkat, Pak Kadus kan, supaya saya dilancarkan dapat apa tuh, apa namanya, BLT kan, ini Pak Kadus untuk beli rokok, supaya saya dimasukkan BLT ya termasuk. Wal mukrodu, dan orang-orang yang ada tanggungan supaya diringankan tanggungannya. Nah, itu catatan. Fafil hadisi, maka itu di dalam hadis salah satu ada 3 latakunu, yang tidak ada illa lillahi, kecuali hanya tanggungannya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-qardu wad domanu wal jah. Jadi suatu tanggungan dan juga pangkat itu adalah wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. Walal mu'alif rahimahullah, itu tentang masalah suap kemarin ya. Nah, berarti Pak Kadus ya, andaikan ada yang biasanya berjalan di masyarakat kita tentang ada mungkin pemilihan pemimpin segala macam, kalau di maudhu'ul hal hukumnya itu tidak tepat. Nah itu ya, walaupun nanti ada mubalik kita, penceramah kita yang menyampaikan itu terserah. Yang penting tugas kita Bang Udori ya menyampaikan hukum yang sebenarnya, ya. Wa'atadna, dan menyediakan siapa kami lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir, minhum, dari ahli kitab yang seperti itu tadi, menyediakan azaban, kepada siksa, aliman, yang disakitkan, ai mu'alliman, artinya sangat disakitkan, sangat dipedihkan, pedih ya. Ya intinya begini, kita harus belajar
Kalau saat ini ya, di zaman akhir ini kita nak nyari halal yang murni itu wallahu alam. Nah, kata para ulama kita, halal yang murni itu lah tidak ketemu lagi. Tinggal satu tok, yaitu air hujan yang turun dari langit. Nah, itu pun kita mangap langsung tanpa wadah. Dengan pakai wadah itu sudah subhat bermacam-macam. Nah, itu ya. Dan katanya malah tanpa pakaian begitu. Kita pakai pakaian wae itu masih mengandung nggak bisa dikatakan halal murni. Nah, kenapa begitu? Oh, lah benangnya dari mana? Entah dari orang-orang non muslim atau apa? Ya untuk mengembangkan agama dia, atau kancing bajunya atau apalah. Nah, itu makanya tidak bisa lagi sudah, ya kan? Nah, sama tentang ibaratnya dari duit-duit pemerintah. Nah, kan hukumnya subhat bang, betul ya? Kalau dalam hukum para ulama kita ya, nggak jelas ini halal betul apa haram, nggak jelas lagi. Lah terus bagaimana Pak caranya? Caranya itu seminimal mungkin. Nah, itu caranya. Jangan kita apa namanya cangok lah bahasa kita ya. Jangan cangok tentang yang seperti itu. Maksudnya begitu. Nah secukupnya lah. Secukupnya itu bukan kok galau-galau harus cukup Bang Firman. Nah, itu. Nah, artinya itu zuhud itu sebutuhnya kita. Nah, itu kurang lebih begitu itu ya. Nah, entah bagaimana caranya kita sendirilah. Ya, kan tidak bisa nian, setidaknya kita sedekahkan, kita zakati dan lain sebagainya. Bagaimana caranya ya? Lakinir rasihuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wal muqiminas sholata wal mu'tunas zakata wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran azima. Ini diterangkan lakinir rasihuna, tetapi orang-orang yang mendalam, ay as-sabituna artinya yang kukuh fil ilmi di dalam keilmuannya, minhum itu termasuk golongan orang-orang yang kokoh keilmuannya, yang mendalam ke Abdillah bin Salami seperti Abdillah bin Salam, wal mu'minuna dan orang-orang yang mukmin, rupanya al-muhajiruna orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, wal ansori dan orang-orang ansor, orang Madinah yang menolong orang-orang al-muhajirin, itu yu'minuna pada beriman bima dengan segala sesuatu unzila yang diturunkan apa ma ilaika kepadamu wahai Muhammad, wa ma dan kitab-kitab unzila yang diturunkan apa kitab min qablika dari sebelummu, kenyataannya minal kutubi dari kitab-kitab. Nah, jadi ayat ini itu diterangkan, itu ada ayat ini diturunkan ada sebabnya. Jadi dalam kitab Sawi itu diterangkan bahwasanya sebab kila sababi nuzuliha, ada pendapat bahwasanya sebab turunnya kitab apa ayat ini ana miskinan orang, nama orang nih, nama orang namanya miskinan. Wa Uday bin Zaid dan Uday bin Zaid qala berkata siapa mereka berdua, ya Muhammad wahai Muhammad mana lamu tidak mengetahui siapa kita, anallaha sesungguhnya Allah itu anzala menurunkan siapa Allah ala basarin atas manusia min syai'in dari sesuatu mimba di Musa setelah Nabi Musa. Jadi menurut beliau berdua itu bahwasanya Allah itu tidak mungkin menurunkan kitab setelah adanya Nabi Nabi Musa kecuali kepada para malaikat. Itu begitu. Ada yang pendapat lagi bahwasanya ayat itu jawaban ya. Wakila wa jawabun liqaulihim lan nu'mina laka, dari kata-kata aku tidak mau beriman kepadamu. Jawaban dari itu ayat ini ya. Jadi orang-orang yang mendalam ilmunya, orang-orang yang mukmin yang beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum yang diturunkan kepada baginda Nabi, wal mukimina dan orang-orang
yang mendirikan as-sholata kepada sholat. Nah ini harus diperhatikan ya. Kalau tentang sholat itu dari kata-kata koma, kowama, wimu atau koma yakumu. Bukan fa'ala. Kalau fa'ala itu cuma mengerjakan, berarti seumur hidup sekali nggak apa-apa. Tetapi kalau kata-kata koma, mendirikan plus menjaga, itu sholat 5 waktu itu dikerjakan, tidak ada yang hutang. Itu disebut muqiminas sholat, orang yang menegakkan sholat. Itu. Nah terus ciri-ciri di kita gampang, agama kita itu tegak pondak itu gampang. Untuk kita loh ya, jangan untuk nuding orang loh. Sholat 5 waktu kita tuh tegak pondak. Maksudnya kita laksanakan penuh pondak 5 waktu. Nah, kalau 5 waktu kita itu tidak penuh, ya berarti agama kita nggak tegak. Ngukur diri kita tuh begitu, ya. Biar kita ngomong macam-macam ini itu, seolah-olah orang hebat. Tapi kalau sholat kita 5 waktu tidak tegak, berarti agama kita nggak tegak. Ini bukan untuk ngatur orang lain ya, untuk ngisap diri kita, menghitung atau mengoreksi diri kita. Nah, agama kita tegak boda. Tengok sholat kita. Nah itu ya. Agama kita mapan boda. Tengok sholat kita. Nah, itu seperti itu. Nasobun boleh dibaca nasob alamadhin atas pujian. Wa kuri'a dan dibaca birofi dengan dibaca rafa. Wal mu'tuna zakata dan orang-orang yang memberikan zakat. Ini agak-agak berat karena berhubungan dengan harta. Biasanya orang tuh sayang kalau sudah punya duit itu untuk zakat. Nah, itu begitu ya. Wal mu'minuna dan orang-orang yang beriman billahi kepada Allah wa yaumil akhir dan di hari akhir. Khusus zakat ini efeknya besok di akhirat. Ketika kita nak plung masuk surga, nah, orang-orang yang punya hak zakat dari kita, nah itu nahan dulu, hop. Loh, kenapa aku kan masuk surga? Ada hakku di kamu katanya. Nah, itu bayar dulu. Nah, itu besok di akhirat. Nah, itu qala mu'allif rahimahullah. Wal yaumil akhiri dan perasaan kita lah hebat kan masuk surga. Rupanya ada hak orang lain yang perasaan hasil kerja kita atau harta kita atau milik kita, ya kan? Hasil usaha kita. Rupanya itu sudah ada mungkin wajib zakatnya. Belum kita zakati. Nah, itu besok kita ditahan sama orang-orang yang punya hak atas zakat dari harta kita. Wal mu'tuna dan orang-orang yang memberikan zakat kepada zakat, wal mu'minuna dan orang-orang yang beriman billahi kepada Allah wal yaumil dan hari al-akhiri yang akhir. Orang-orang yang model demikian itu yang paham ilmu tadi, yang beriman dengan Al-Quran, dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran, mendirikan sholat, menunaikan membayar zakatnya, dan beriman kepada Allah dan percaya bahwa besok ada hari akhirat, siksa kubur, nikmat kubur, alam barzah, timbangan amal, surga dan neraka. Ulaika adapun mereka itu sanutihim akan memberikan siapa kami him kepada mereka binuni dengan dibaca nun sanutihim walyai dan dibaca ya sayutihim. Nah, ya. Kalau sanutihim berarti akan memberikan siapa kami gitu, failnya begitu. Nah kalau sayutihim maka akan memberikan siapa Allah, itu jadi goib jadinya ya. Nah, akan memberikan ajaran kepada pahala aziman yang agung. Wa adapun pahala yang agung itu al jannatu surga. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila ibrahim wa ismail wa ishaq wa yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawud zabura. Inna sesungguhnya kami itu auhayna sudah memberikan wahyu siapa kami ilaika kepadamu wahai Muhammad kama seperti keadaan wahyu auhayna
yang sudah memberikan wahyu. Siapa kami? Memberikan wahyu ila Nuhin kepada Nabi Nuh. Jadi proses wahyunya sama. Wan nabiyina dan para nabi mimba'di setelah Nabi Nuh. Nah, di sini kenapa kok tidak Adam awalnya, ya kan? Karena menurut para ulama, ya kan, awal dari Nabi itu Nuh, ibaratnya mulai pengembangan syariat, gitu ya. Ada perintah yang intent itu mulai dari Nabi Nuh. Kalau dari Nabi Adam itu baru anak cucunya. Ya, jadi ibarat dulu tuh ibarat cuman sekeluarga, terus baru sampai ke Nuh itu jadi sekampung, kurang lebih begitu. Nah, setelah itu baru menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Itu seperti itu. Ya. Jadi seperti yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Nuh, wa nabiyina dan para nabi mimba'di setelah Nabi Nuh. Wa kama dan seperti kewahyuan auhayna yang sudah mewahyukan siapa kami ila Ibrahim kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail dan juga Nabi Ismail, wa Ishaq dan juga Nabi Ishaq. Nabi Ishaq itu ibnahu, anaknya Nabi Ibrahim. Nah, jadi gini ya, Nabi Ismail itu adalah anaknya Nabi Ibrahim, tetapi yang dari ibu yang namanya Hajar. Hajar ya. Sebenarnya Siti Hajar nih istri keberapa? Keempat atau berapa ya? Banyak. Nabi itu banyak semua istrinya, Pak. Kalau mu'alif rahimahullah ya. Jadi ada yang 1000. Nabi Dawud itu 99. Nak digenapi 100 ditegur Allah. Nabi Sulaiman 1000 malah. Itu banyak. Kalau mu'alif rahimah, kita sikok pening menamuk terus ya kan. Ini balik ke masalah ini ya. Nabi Ismail itu adalah dari anak namanya Siti Hajar namanya ya. Itu istri yang anggap keempat lah kalau dalam riwayat itu ya. Dan Nabi Ishak itu malah dari anak yang ibunya itu ibaratnya tuh bangsawan. Itu begitu. Pokoknya kalau dalam sejarah itu, Bani Israel atau yang dari turunannya Ishak itu jadi orang-orang besar, jadi orang-orang hebat, orang mentereng, macam Amerika segala macam, pokoknya orang-orang hebat lah. Itu ya. Kalau Nabi Ismail nanti turunannya itu yaitu baginda Nabi Muhammad, itu orangnya tawadu, ngalah-ngalah, itu begitu. Karena Nabi Ismail itu anak dari Sayyidah Hajar. Sayyidah Hajar itu aslinya itu budak, hamba sahaya. Terus sama seorang raja itu untuk hadiah kepada Siti Saroh namanya, ya, istri yang mamanya Ishak itu sebagai hadiah. Terus karena ibaratnya Siti Saroh tuh lama nggak punya anak, disuruhlah Nabi Ibrahim itu menikah lagi sama Siti Hajar itu, yang nyuruh Sayyidah Saroh, istri yang tua. Itu begitu ceritanya. Lah, mau nggak mau namanya tabiat perempuan, ya, kan yang Siti Hajar itu lama-lama hamil, yang Sayyidah Saroh itu nggak hamil. Akhirnya namanya perempuan tetaplah ada namanya tuh, itu kok disayang, wong punya anak, saya kok enggak. Itu ya. Bahkan sampai ada cerita apa itu? Apa istilahnya? Nadar atau pesan lah, kurang lebih begitu, sama baginda Nabi Ibrahim, bahwa saya nggak terima, pokoknya Sayyidah Hajar itu harus kamu lukai. Pokok harus keluar darah. Bagaimana caranya? Nak kamu pedang, nak kamu apa terserah. Itu salah satu sejarahnya. Terus yang dilukai Nabi Ibrahim itu adalah telinganya Sayyidah Hajar. Itu sejarah daripada anting-anting. Itu ya sejarahnya itu. Karena namanya tabiatnya perempuan,
Cemburu itu tabiatnya perempuan Pak Kadus, tidak bisa tidak ya. Walaupun istrinya Pak Kadus nyuruh sanolah ya, silakanlah. Itu cewek Pak Kadus. Nanti kalau Yonnya jangan tanya, pergilah kau gitu. Nah itu awalnya begitu, sama dengan kurang lebih ini. Karena dari dulu sudah begitu. Dari dulunya sudah begitu, ya kan? Nah, baru ketika hamil betul Sayyidah Hajar ini disuruh pergi sama Sayyidah Saroh, belum punya anak yang Ishak itu belum. Ya akhirnya pergilah, dibawalah ke namanya cekungan atau Ka'bah itu jadinya. Bakkah nama asalnya dulu, Mekah itu Bakkah. Bakkah itu artinya cekungan. Nah, yang tempat air itu mengalir ke situ. Nah, itu makanya kalau sekarang mau kok nengok apa Ka'bah tuh kok kebanjiran, roboh, itu jangan kita berpikir Allah kok ndak hebat ya. Ibaratnya tuh kok bisa rubuh, katanya rumah Allah kan gitu. Ya justru itu mau membuktikan bahwa Al-Quran itu betul, bahwa Bakkah itu tadi, tempat cekungan tadi adalah tempat untuk tergenangnya air yang menjadikan Ka'bah itu menjadi rubuh. Jangan kita berpikir Allah kok tidak hebat ya, masuk jago Ka'bah kok sampai rubuh. Jangan berpikir begitu, maka sejarahnya banyak. Termasuklah di zaman baginda Nabi Ibrahim ya dibangun. Nah, di zaman baginda Nabi Muhammad itu hampir dibangun lagi, nggak jadi, kan itu. Terus dibangunlah di zaman tabiin kalau tidak keliru ya. Ya, jadi kurang lebih terus pindah ke Bakkah itu. Terus ya kita dengar ceritanya Nabi Ismail kehausan, Siti Hajar nyari air ke sini ke situ, jadilah ibadah sa'i itu. Nah, terus air yang keluar dari kakinya Nabi Ismail itulah yang jadi namanya air Zam-Zam itu. Nah itu. Lah terus tempat Nabi Ismail ketika ditinggalkan, disitulah namanya Hijir Ismail itu. Nah, yang kalau pas kita di depan Ka'bah ada lengkungan tuh loh. Nah, itu nama Hijir Ismail. Nah, itu begitu ya. Cerita-cerita baru setelah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim itu balik lagi ke daerah Palestina kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu namanya Syam. Zaman dulu namanya Syam. Yang jadi Palestina, jadi mana itu namanya? Pokoknya jadi 4 negara beberapa sekarang. Itu. Nah, sejarahnya kurang lebih begitu. Baru balik lagi ke sana, ke daerah Palestina itu, baru dengan Siti Saroh itu mempunyai anak namanya Ishak. Nah, gitu ya. Malah lahirnya kendian Nabi Ishak ini. Duluan Nabi Ismail, tapi Nabi Ishak itu istri yang tua, yang dari turunan bangsawan istilahnya. Kalau Nabi Ismail, ibunya Siti Hajar itu dari asalnya itu hamba saya atau budak, dihadiahkan kepada Siti Saroh, terus disuruh nikahin oleh Siti Saroh, dinikahin Nabi Ibrahim itu. Akhirnya hamil, terus malah cemburu itu disuruh meninggalkan daripada Syam atau kalau sekarang ya Palestina itu daerah situ. Datanglah ke daerah Mekah itu, Jazirah Arab itu, sampailah keturunannya, sampai sekarang itu. Maka yang banyak nanti anak turunnya jadi nabi itu dari Ishak ini, terus punya anak Ibnahu, anaknya Ibrahim, wa Yaqub dan Nabi Yakub. Nah ini Nabi Yakub ini yang Ibnu Ishak, anak laki-lakinya Nabi Ishak. Lah Nabi Yakub ini yang nanti punya anak rombongan Benyamin, bukan Benyamin aja loh Bang, Nabi Yusuf, terus dan saudara-saudara lainnya yang 12 itu. Maka disebut Bani Israel, anak turunnya Israel. Israel Yakub ini nama lainnya Israel. Nah itu jangan sampai keliru, bukan Israel negara loh ya, tapi Israel daripada anak turun Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, terus Nabi Yakub ini yang Israel. Nah, ya termasuklah rombongan Nabi Yusuf, terus Benyamin dan lain sebagainya. Namun yang jadi Nabi dan Rasul itu Nabi Yusuf, lainnya itu kata para ulama itu cuman sebagai Nabi wae, tapi bukan sebagai Rasul. Itu begitu.
Wal asbati dan anak turunnya ai auladihi. Artinya anak turunnya daripada Nabi Yakub, termasuklah nanti sampai ke Nabi apa itu namanya? Isa, Nabi Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman dan lain sebagainya. Wa Isa dan juga Nabi Isa, wa Ayub dan Nabi Ayub, wa Yunus dan Nabi Yunus, wa Harun dan Nabi Harun, wa Sulaiman dan Nabi Sulaiman, wa ataina dan memberikan siapa kami ay abahu artinya bapaknya Sulaiman, rupanya Dawud dan Nabi Dawud zaburan kepada kitab Zabur. Nah, itu ya. Bil fathi dengan dibaca fathah. Ismun yaitu suatu nama lil kitabi untuk kitab al-mu'ta yang diberikan. Jadi Zabur itu nama kitab. Al-mu'ta yang diberikan. Wabidomi dan boleh dibaca doma. Zubur. Nah, masdaron sebagai masdar. Bukan zal loh Pak. Zal loh ya. Kaki salah ucap pula apa? Lidahnya ya. Kalau jadi za nanti bahaya. Itu. Walal mu'alif rahimahullah. Kena tuntut kita besok ya kan itu. Bahaya. Bimakna musburun dengan makna masburun. Maktuban artinya kitab yang ditulis. Wa arsalna dan mengutus siapa kami rusulan kepada para utusan. Qad qasasna yang sudah menceritakan siapa kami kepada mereka alaika kepadamu Muhammad min qablu dari sebelumnya engkau. Wa rusulan dan para utusan. Jadi ada nama para utusan itu yang sudah diceritakan kepada Nabi, ada yang belum. Wa rusulan dan para utusan lam naksus yang tidak menceritakan siapa kami kepada mereka alaika kepadamu wahai Muhammad. Ruya diriwayatkan anahu sesungguhnya sesungguhnya Allah Ta'ala itu bahasa sudah mengutus siapa Allah sama niata alafin kepada 80.000 nabiin sebagai nabi. Arba'atu alafin 40.000 min Bani Israel dari Bani Israel, wa arba'atu alafin dan 4.000 min sairin nasi dari selain Bani Israel yang bukan keturunannya Nabi Yakub maksudnya itu. Qala berkatahu kepada hukum tersebut siapa Asy-Syaikhu Syekh Jalalul Muhyi fi suratil Ghafir di dalam surat Ghafir wa kallama dan sudah benar-benar berkalam siapa Allah Musa kepada Nabi Musa bila wasitotin dengan tanpa perantara takliman dengan benar-benar berbicara atau berkata. Nah ini ada keterangannya. Ya. Nah, gini. Jadi kitab Zabur tadi kan diterangkan bahwa yang diturunkan itu adalah 8.000 dengan 4.000 dan 4.000 lagi itu kalau dalam tafsir Sawi bahwasanya itu kil yang apa doif. Nah, kalau yang muktabar itu adalah nabi yang diturunkan. Mana keterangannya ya? Hadahi adapun inilah keterangan itu doifun doif walida dan dengan demikian tabaroa sudah terbebas minha dari sudah menerangkan minha dari keterangan tersebut siapa mufassiru mufassir wa riwayatu dan riwayat al masburatu yang masyhur anal anbiya sesungguhnya para nabi itu mi'atun 100 mi'atu alfin 100.000 wa fi riwayatin dan di dalam riwayat yang lain mi'atu alfin 100.000 wa arbaatun dan 4 mi'ata alfin 200 wa arbaun dan 4 wa isruna dan 20 224.000 alfan ribunya siapa ar-rusulu para utusan nabi maksudnya minhum dari mereka salah samiatin ada 300 wa salasa asaro dan 13 wa arba'atin atau 4 au arba'ati asara atau 14 au khamsata asarin atau 15. Jadi nabi dan rasulnya 224.000 nabi,
Rasulnya ada yang mengatakan 313, ada yang berpendapat 314, ada yang berpendapat 315 rasul atau utusan. Itu begitu ya. Wal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi fid amin ya rabbal alamin. Terus ini keterangan dari wa kallamallahu Musa taklima. Ini yang harus dipahami, jangan sampai kita keliru dalam masalah tauhid ya. Wa kallamallahu Musa ay azala. Artinya Allah menghilangkan anhu dari Nabi Musa al-hijabah kepada penghalang. Artinya betul-betul Allah berkalam kepada Nabi Musa. Fasami'a maka mendengar siapa Nabi Musa kalamallahi kepada kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Walaisa dan tidak ada al-muradu adapun yang diinginkan anallaha. Sesungguhnya Allah itu karena ada siapa Allah itu sakitan diam. Bukan kok diem terus hati ke hati ngomong dengan Nabi Musa, bukan begitu, jangan sampai dibayangkan begitu. Sumatakallama lalu asalnya Allah diam terus ngomong. Nah, jangan dibayangin begitu. Li'anna dalika karena demikian itu mustahil Allah taala atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita bayangkan asalnya Allah tuh diam terus baru ngomong dengan Nabi Musa. Atau jangan pernah membayangkan kita Allah tuh jagongan dengan Nabi Musa, macam kita membahas jandola, bahas bukan begitu. Jangan sampai dibayangin begitu, karena Allah tuh mukhalafatul khawadis, tidak sama dengan makhluk. Asal masih terbayang di kita maka itu keliru. Nah ya, asal masih terbayang di kita kayak begini, keliru. Karena rumusnya fa in lam yudrok fa huwa yudrok. Andaikan kamu tidak menemukan bayangannya, itulah yang benar. Atau andaikan nggak ketemu, itulah yang benar, bayangan itu. Nah, intinya begitu. Jangan sampai kita bayangin. Ibaratnya Allah ngomong sama Nabi Musa kayak kita ngobrol sambil makan kacang, itu jangan begitu. Nggak boleh ya. Itu harus diingat-ingat itu. Takliman dengan benar-benar bicara. Ini masalah tauhid harus jangan sampai keliru. Ya. Masdarun mu'akidun liqaulihi kalima wa innama akidun fi'alan ihtimalan al-mujazi li'anna Allah sesungguhnya Allah itu kalima. Berkalam siapa Allah Musa kepada Nabi Musa bikalami dengan kalamnya Allah al-azali yang terdahulu al-qadimi yang terdahulu juga dari zaman azali al-qadim min ghairi hurufin dengan tanpa huruf wala sautin dan tanpa suara wala kaifin dan tanpa cara, tak bisa dibayangin. Wala inkhisarin dan tanpa batas. Kenapa kok tanpa huruf? Karena huruf itu baru. Kenapa tanpa suara? Suara itu baru ciptaannya Allah. Cara itu baru ciptaannya Allah. Batas itu baru ciptaannya Allah. Nah, itu begitu ya. Pokoknya nggak usah bayangin itu, pokoknya yakin kalau Allah itu berkalam dengan Nabi Musa, nggak usah dibayangin cara kalamnya. Nah itu maksudnya begitu, yang paling mudah begitu caranya. Jangan sampai kita bayangin, kalau kita bayangin itu berbahaya, kata Imam Al-Asy'ari, kita bisa musyrik namanya, bisa menyamakan Allah dengan makhluk, membayangkan bahwa Allah tuh seperti makhluk, lah itu kita menjadi berbahaya. Maka pokok percaya baik bahwa Allah itu berkalam. Nah, itu begitu, jangan sampai dibayangin loh ya. Nah, pesannya begitu pokoknya. Pokok percaya baik bahwa Allah itu berkalam. Berkalamnya macam mana? Ya pokoknya kalamnya Allah. Nah, gitu baik, pokoknya ngeyel gitu baik. Nah, nggak usah diterangin, ya bahaya. Rusulan mubasyirina wa mundhirina li alla yakuna linnasi 'ala Allah hujjatun ba'dar rusul. Wa kana Allahu azizan hakima. Rusulan rupanya para utusan, badalun sebagai badal min rusulan dari kata-kata rusulan qabla yang sebelumnya kata-kata rusulan ini. Mubasyirina yang membawa berita gembira, bisawabi dengan pahala, bisawabiman dengan pahalanya orang-orang amanah yang mau beriman siapa orang tersebut. Wa mungdirina dan juga menyampaikan peringatan, bil iqabi dengan siksa-siksa, bil iqabiman dengan siksa-siksanya orang-orang kafaro yang ingkar siapa orang tersebut, arsalnahum kepada mengutusnya kami hum kepada mereka.
li alla yakuna. Jadi para nabi, para rasul itu tugasnya membawa berita gembira bagi orang-orang yang mau beriman nurut, dan membawa peringatan siksa bagi orang-orang yang tahu tidak mau menurut kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa kok ada nabi dan rasul? Li alla yakuna, supaya tidak ada lagi linasi bagi para manusia Allahi kepada Allah apanya hujat, apa hujatun alasan tuqalu yang dapat diucapkan atau di apa itu namanya alasan ya, ba'da irsali rusuli, setelah terutusnya para urusan. Jadi supaya gini, umpama nih kan manusia kok keliru, nggak bener, ada tidak utusan besok kita ya, ada tidak para kiai, ustadz, pak imam, ulama yang menyampaikan hal-hal yang baik. Nah kan gitu maksudnya. Nah kalau tidak ada sama sekali kok Allah menyiksa karena orang itu keliru, ya orang itu Allah bisa dibantah maksudnya dari ayat ini. Wajar lah, ya Allah saya ini jadi ke neraka, salah, wong kamu nggak ngasih, engkau nggak ngasih utusan atau orang-orang yang menerangkan tentang kebenaran atau kebaikan, tidak menerangkan tentang siksa-siksamu, ancamanmu, nggak menerangkan tentang apa yang engkau janjikan kepada orang yang iman kepadamu, kan gitu. Nah itu seperti itu maksudnya ayat ini. Nah itu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Seperti dalam apa itu surat Al-Mulk itu, walilladziina kafaru bi rabbihim adzabun jahannam wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u la sa'iqa wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghadhi kullama ulqiya fiha faujun sa'alam fasanatuha alam ya'tikum nadhir. Ya kan, ketika dimasukkan neraka ditanyai, kamu kok bisa masuk neraka itu bagaimana? Heran malaikat, ya kan, wong kunci neraka ndak dikasih, manusia itu asalnya dari surga, ya dikasih dikunci surga, kok bisa masuk neraka? Maka heran para malaikat. Alam ya'tikum nadhir, apa ketika di dunia itu nggak ada ustadz, kiai, atau ulama, atau pak imam yang ngasih keterangan ke kamu? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Qalu, berkata siapa orang-orang yang ke neraka tadi, bala sudah ada pak imam ya ada, pak dai banyak, pak ustadz banyak. Qalu bala qad ja'ana nadhir, sudah datang kepada kami nadhirun, orang yang memberi peringatan. Fakadzabna, tapi kami ndak pernah mau, nggak ngurus, nggak ngereken. Fakadzabna, kami mendurhakai, mendustakannya, nggak mau ikut, nggak ngereken, lantas itulah. Yang penting aku kerja, dapat duit dunia, untuk makan cukup, punya mobil, kebun segala macam, sudah selesai. Fakadzabna wa qulna man nazalallahu, dan kami berkata, itu apa sih yang disampaikan, tak apa, entah tidak, cerita tak apa itu, karang dewek tak apa lah, kurang lebih begitu. Fakadzabna dongeng, wa qulna man nazalallahu misain in antum illa fi dhalalin mubin. Nah kan itu, makanya sudah sepantasnya kalau kamu salah dewek ndak nurut kan gitu. Rasul kepada utusan ilaim, kepada mereka, fayaquluna, maka pada berkata siapa orang-orang yang beriman, orang Yahudi Nasrani ya, Rabbana wahai Tuhan kami, laula arsalta, andaikan kau tidak mengutus siapa engkau, ilaina kepada kami, rusulan kepada utusan, fanat tabi'i, sehingga mengikuti siapa kami, ayatika kepada ayatmu, wanakuna, dan ada siapa kami itu minal mukminina, dari golongan orang-orang mukmin. Fabasna, maka mengutus siapa kami hum kepada mereka, liqat'i udrihim, untuk mematahkan alasan mereka supaya nggak ada alasan lagi. Wajar lah ya Allah kami ke neraka, wong kamu nggak ada ngutus pembimbing untuk kami. Kalau sudah diutus, ada para nabi, rasul, nabi nggak ada pewarisnya, itu para ulama, para guru-guru kita, kok masih ke neraka lagi, baru tidak bisa alasan seperti ayat ini tadi. Li alla yakuna linnasi allahi hujjatun ba'da rusul, supaya mereka tidak bisa ngomong lagi. Kenapa kok masuk
neraka. Sudah nggak salah lagi. Wong asalnya penduduk surga, kakek nenek buyut-buyutnya penduduk surga, ya kan, yang dikasih kunci ya kunci surga, sudah dikasih para utusan, para guru, para kiai untuk menuntunnya ke surga, tidak dikasih kunci neraka, kok bisa masuk neraka? Ya nekat betul kata para malaikat. Memang nekat lah kau tuh. Nah gitu ibaratnya. Wakana dan ada siapa Allah ada itu aziz zat yang maha tangguh fi mulkihi di dalam kerajaannya Allah, hakiman juga zat yang bijaksana fi sunihi di dalam apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nazala dan turun lima sa'ala ketika meminta siapa Yahudi orang Yahudi anubuwatihi, mempertanyakan gitulah ya. Siapa Yahudi orang Yahudi anubuwatihi dari tentang kenabiannya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fangkaruhu maka lalu mengingkari siapa mereka kepada Nabi. Jadi ayat ini turun bahwasanya orang-orang Yahudi itu menanyakan mana bukti kenabianmu. Nah, itu ya. Karena mereka ingkar kepada baginda Nabi. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhaduna wa kafa billahi syahida. Nak kowe ora percaya, katanya kalau kamu tidak percaya bahwa aku itu nabi, lakinillah tetapinya Allah itu yashhadu. Sudah bersaksi siapa Allah, menjadi saksi siapa Allah. Ayubayina artinya menerangkan nubuwataka kepada tentang kenabianmu, bima dengan segala sesuatu anzala yang menurunkan siapa Allah alaika kepadamu, kenyataannya minal Qur'ani dari Al-Qur'an, al-mu'ajjizi yang sudah melemahkan mereka, menjadi bukti otentik bahwa engkau adalah nabi. Itu. Jadi mukjizat terbesar baginda Nabi itu adalah Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an itu pokoknya kalau kita belajar betul sungguh luar biasa. Ya kan, kita baca wae dianggap kita berkalam dengan Allah, dianggap kita tamunya Allah. Kalau kita mau baca Quran pagi sore dianggap keluarganya Allah. Terus keterangan yang dalam Al-Quran itu sungguh luar biasa, menjadikan hati kita tentram, nyaman, perbuatan kita menjadi baik dan lain sebagainya. Dan Al-Quran itu tadi bahwasanya mukjizat terbesar Nabi adalah Al-Quran. Kok enggak tongkat macam Nabi Musa ya Pak? Nah, kok enggak ibaratnya itu ontanya Nabi apa? Soleh, ya kan? Dari batu keluar onta, ada anaknya pula, ya kan? Itu kok enggak begitu? Karena gini, memang terbaik adalah Al-Quran itu, karena mukjizat itu rata-rata yang menyaksikan nanti di orang di zaman itu kita tidak bisa nengok lagi, tapi kalau Al-Quran sampai sekarang kita bisa merasakan mukjizatnya Al-Quran, masih bisa merasakan syafaatnya Al-Quran. Tapi kalau di zaman itu kita tidak melihat lagi. Nah gitu, makanya kita walaupun sampai akhir zaman tetap masih mendapatkan mukjizatnya Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya nanti bisa mensyafaati kita. Maka termasuklah ini kita berusaha belajar semaksimal mungkin, ibaratnya kan kita buat adanya pengajian tafsir, ya kan. Nah, ini tafsir Jalalain ini walaupun kita nggak paham, walaupun kita nggak tahu, tapi dengan berkah kita berusaha mentadabburi Al-Quran, nanti insya Allah kita mendapat syafaatnya Quran. Itu begitu ya. Paham nggak paham pokoknya ngikut. Nah, tujuan utamanya yaitu tadi supaya besok di akhirat mendapat syafaatnya Al-Quran. Untuk apa? Serapan atau apa namanya, rencana B, ya kan? Kalau umpama gurunya sok kok mlebu neraka, gak iso nyafaati murite. Nah, itu masih ada apa? Rencana B.
Apa itu syafaatnya Al-Quran? Kalau ini tidak mungkin enggak, gitu ya. Itu. Tapi nak iso yo ojo. Lha masa lek gurune mlebu neraka, muridé do mlebu surga, ora kasihan apa piye lho. Wong sing pening wacane ya kan, nerangke ya kan. Masa mlebu neraka Pak Kadus ya kan. Kalau bisa ya muridnya pada ke surga, ya gurunya ya. Nah, gitu loh kalau bisa ya kan itu. Ya cuman kan setidaknya itu. Kita sudah mempunyai solusi. Andai kan gurunya kok nggak selamat, kita masih punya yaitu syafaatnya Quran yang tidak akan mungkin meleset, ya lebih begitu ya. Makanya yang biasanya Mbah Dur, kok Bapak sering ngomong minimal 40 hari, minimal 40 hari, yaitu maksudnya supaya kita nggak jauh-jauh ya. Semati-matinya hati itu, kalau 40 hari sudah dengar apa itu namanya, lantunan Quran yang istilahnya tuh di tafsiri atau diterangkan, ditadabburkan, itu hati itu menjadi hidup lagi. Nah, itu begitu di kitab apa itu ya? Kitab Atibiyan apa? Tidak keliru. Nah, keterangannya begitu ya. Jadi kita sampaikan tuh bukan kok ngawur-ngawuran Pak Rozak ya, ada dasarnya. Jadi nggak usah khawatir Pak Rozak. Kita guyon lah ada dasarnya, ada dalilnya gitu. Kalau yang lainnya kan tidak begitu, kadang serius wae ngawur. Nah itu. Walal mu'alif rahimahullah, kata guru-guru kita juga begitu katanya. Angzalahu menurunkan siapa kami kepada Al-Quran, aimul tabisan artinya memuat bi ilmihi dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Aliman artinya mengetahui bi dengan tentang Allah. Au fihi atau di dalam Al-Quran ilmuhu adapun ada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah yang bersaksi bahwa baginda Nabi adalah nabinya Allah dan rasulnya Allah, wal malaikatu dan juga para malaikat itu yasyaduna pada bersaksi laka kepadamu wahai Muhammad aidon dengan lagi. Wa kafa dan cukuplah billahi kepada Allah apanya syahid dan sebagai saksi. Ala dzalika atas engkau sebagai nabi dan rasul, sebagai basyirau wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang mau nurut kepada Allah dan rasulnya, dan memberi ancaman bagi orang-orang yang tidak mau nurut kepada Allah dan rasulnya. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wa Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dhalalan ba'ida. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang kafaru yang pada mengingkari atau kafir billahi kepada Allah, wa saddu dan pada menghalangi annasi kepada para manusia, an sabilillahi dari jalannya Allah, aidinul islami artinya agama Islam, bikat smihim dengan menyimpannya mereka naktu Muhammadin kepada sifatnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW, bahwa adapun mereka itu adalah Yahudi, orang Yahudi, qadallu maka sudah benar-benar sesat siapa mereka, dolalan dengan kesesatan baidan yang jauh. Jadi pokoknya kita tuh seberapa kadarnya harus ada imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha. Dan seberapa pun kadarnya harus berusaha untuk mengabdi kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sodu, jangan sampai menghalangi. Nggak mau ikut nggak apa-apa, tapi jangan mengojok-ngojoki orang lain supaya nggak mau ikut dan lain sebagainya. Dan kemarin seperti diterangkan di dalam kitab Daqaq ya, kalau ada orang-orang yang berbuat baik, kita jangan komentar. Andai kan kita komentar harus imbang dengan orang-orang yang berbuat nggak baik. Ini ada orang ke masjid dikomentari, ada orang sholat dikomentari, ada imam dikomentari, ada orang haji dikomentari. Komentari orang yang ahli judi, ahli mabuk, ahli nyuri, orang yang tidak mau sholat, orang yang tidak mau ke masjid, nggak berani atau nggak imbang komentarnya. Nah itu namanya kita dolim kemarin itu, ya kan? Salah ada orang berbuat baik di jalan Allah, kita komentari, kan? Ada orang yang mabuk, judi, nggak berani komentar, diem baik. Maka itu besok itu dikisap mulut kita itu. Nah, kita jangan begitu ya. Andaikan kita belum mampu,
untuk angsabilillah ini jangan soddu, jangan menghalangi, atau supaya orang lain tuh supaya nggak ikut, jangan sampai, ya. Itu namanya soddu angsabilillah, kita menghalangi dari jalannya Allah. Kalau kita tidak bisa atau belum mampu ikut kebaikan, jangan mengojok-ngojoki orang lain atau menghalangi orang lain untuk ikut ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anil haqqi, dari hal-hal yang hak atau yang benar. Innal ladzina kafaru wa dzalamu lam yakunillahu liyaghfir lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Dikit lagi ya, tanggung. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang pada kafir, siapa orang tadi, billahi kepada Allah, wa dzalamu, dan pada zalim nabi kepada nabinya, bikit manini naktihi, dengan menyembunyikan sifat-sifatnya nabi, lam yakun, maka tidak akan ada siapa Allah tidak akan ada itu liyakfiro, jika mengampuni siapa Allah lahum kepada mereka, wala liyahdiyahum, dan tidak akan memberi petunjuk siapa Allahum kepada mereka, tidak memberi petunjuk torikon kepada jalan, ay minat toriki, jalan-jalan, illa toriko jahannam, kecuali jalan-jalan menuju neraka jahannam. Ayat toriko artinya jalan al-muaddi, yang menyakitkan, ilaiha, atau yang disediakan, ilaiha, kepada neraka jahannam, khalidina, selama-lamanya. Muqaddirina artinya dikira-kirakan, apa al-khuludu, kelamaannya atau keselamaannya, via di dalam neraka jahannam. Idza dakhalu, ketika masuk siapa mereka kepada neraka jahannam. Abadan artinya rupanya abadan, selama-lamanya. Wa kana, dan ada siapa mereka, apa dalika demikian, Allah tidak memberi hidayah, tidak memberi jalan yang baik, Allah bagi Allah itu yasiron, sesuatu yang mudah. Ingat kita kemarin ngaji di Nasoihul Ibad, kita ngaji mendengarkan uraian dari guru-guru kita, ilmu-ilmu dari Allah dan Rasulnya, itu ibarat kita tanaman itu disirami, ibarat hati kita itu, jiwa kita itu dikasih makan. Semakin lama kita nggak mendengarkan guru-guru kita menyampaikan sesuatu yang baik, atau tidak ikut pengajian, ya kan? Ya, itulah gambaran jiwa kita itu kena siram. Ibarat tumbuhan itu, contoh umpama itu ngaji kok mer Jepang tok umpama, atau muridan tok, ya berarti setahun kena siram 2 kali. Menurut perasaan kita bayem lah, bayem. Setahun kena siram 2 kali itu urip kok mati, goseng. Nah, lonyot. Nah, itu hati kita juga begitu. Itu ya, ngaji nggak harus ke sini, ke siapapun, yang penting ada gurunya, ada majelisnya, kitabnya jelas, arahnya jelas, silakan, nggak harus ke sini. Mau malu kalau belajar dengan saya kan, lainnya. Yang penting ngaji atau belajar. Itu tadi, jangan dari ruwiaan YouTube loh ya. Kakek ruwiaan YouTube pula Pak. Kakek kalau disanatkan ruwiyah al-YouTuber, diriwayatkan dari mana? Dari YouTube. Kata siapa? Kata YouTube. Nggak ada gurunya, nggak ada sanatnya. Iya, kalau besok YouTube masih ada di sana. Kalau nggak ada, jadi repot. Artinya kita mengkotek atau terputus, tidak ada jawabannya. Nah, itu begitu. Nggak harus dengan saya. Di Matem kan dai banyak, ustadz banyak. Yang penting yang ada majelisnya. Syukur-syukur ada kitabnya jelas yang dikaji, itu ada dasarnya ya. Nah, itu nggak harus dengan saya. Walal mu'alif rahim hajina artinya hinya. Ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairal lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard
wa kana Allahu aliman hakima. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haq. Innamal masihu Isa ibnu Maryam rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum min wala fa'aminu bihi fa'aminu billahi wa rusulihi wala taqulu salasa intahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.